Sumarti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 1 Balikpapan Selatan yang sudah bersedia kami wawancarai mengenai bagaimana mengambil sebuah keputusan dalam lingkungan satuan pendidikan yang Ibu pimpin ya Bu ya. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi kami mohon Ibu menjawab dengan sesuai pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentunya saya akan mengamati terlebih dahulu suatu permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian saya akan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang terjadi tadi untuk menentukan suatu keputusan. Tentunya saya juga mengacu berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada. Jadi mengambil keputusan harus berdasarkan itu ya Bu ya, peraturannya supaya tidak salah untuk mengambil kebijakan tadi. Ya, tentunya. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan itu harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan-aturan yang ada. Karena setiap pengambilan keputusan itu saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami. Karena setiap ada permasalahan ya, karena selalu ada alasan di balik setiap kejadian atau permasalahan. Oke, baik. Karena di sini kan Bu ada ini masalah yang dianggap ini dua-duanya benar nih, ya, dua-duanya mempunyai nilai kebajikan yang bagus. Nah, itu kan merupakan suatu dilema etika sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan ya Bu ya. Jadi Ibu tadi kembali lagi kepada berdasarkan peraturan nih, supaya tidak ada kesalahpahaman tadi di antara dua belah pihak. Baik, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini? Pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Nah, saya akan datang ke lapangan, turun langsung mewawancarai berbagai pihak yang terkait. Kemudian saya akan menganalisis permasalahan atau langkah-langkah untuk diambil keputusan yang terbaik. Setelah mencari informasi dari berbagai pihak, informasi-informasi tersebut Ibu analisis lagi ya Bu ya. Tentu saya analisis dulu. Tidak langsung diambil keputusan supaya tidak salah langkah tadi Bu. Oke. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung dari objek permasalahan yang terjadi di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, kemudian jajaran pendidik, tenaga kependidikan, guru senior, guru junior. Kami atau saya akan mendengarkan dulu supaya ada keputusan bersama. Bukan saya saja yang memutuskan, saya dengar dulu hasil kesepakatan, itulah yang menjadi keputusan bersama. Jadi semuanya terlibat ya Bu ya. Nah, jadi permasalahan ini tidak hanya satu orang atau tidak hanya pimpinan saja yang mengetahui tapi semua warga sekolah itu harus tahu nih ada masalah ini, harus kita cari nih solusinya. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam kasus dilema etika yang dihadapi saat saya mengambil keputusan apabila kurang diterima. Nah, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat
dengan keputusan kita tersebut. Nah, itu tantangan saya yaitu berarti yang mempunyai masalah tadi ya Bu ya, yang kita utamakan nih perasaannya bagaimana, bisa menerima apa tidak ya. Jadi jangan sampai itu menyakitkan kedua belah pihak yang mengawali kasus tersebut, atau yang istilahnya yang mendapatkan dampak tidak bagusnya atau tidak kurang baiknya. Baik, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki susunan jadwal ini, permasalahan ini atau kasus ini sudah Ibu jadwalkan untuk penyelesaiannya? Ya, tentu tidak ada jadwal tertentu, Bu. Pokoknya setiap ada kasus, ada permasalahan yang harus kita selesaikan dengan baik, sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Karena kalau lama-lama akan bermasalah terus, tidak selesai-selesai masalahnya. Nanti dianggap ini masalah tidak dihiraukan, tidak diselesaikan dengan baik. Baik, jadi tidak ada jadwal ya Bu ya, jadi langsung tadi. Oke Bu, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan berikut adalah, adakah seseorang atau faktor, pertanyaan berikut adalah, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang memudahkan adalah itu berasal dari adanya dukungan jajaran pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tentunya. Jadi saling membantu ya Bu ya. Pasti itu adalah staf di sekolah, guru-guru, bisa juga orang tua murid yang mungkin ya, warga sekolah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang ada itu menjadi guru terbaik kita. Nah, jadi kita belajar dari setiap kejadian-kejadian yang pernah ada. Jadi setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan itu menjadi pengalaman dan guru terbaik kita. Karena ada yang mungkin hal yang mungkin ini nggak mungkin terjadi nih, ternyata terjadi ya Bu ya. Pengalaman berharga sekali. Jadi pengalaman itu timbul bukan hanya dari sesuatu yang baik, tapi hal buruk merupakan kasus, merupakan pengalaman yang terbaik. Nah, kita kan belajar dari kesalahan dan tidak mengulang kesalahan. Baik, terima kasih Bu atas penyampaiannya hari ini. Hasil wawancara menarik sekali. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan merupakan suatu pengalaman baru juga buat kami, bagaimana untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah di sekolah. Karena kasus itu tidak hanya seorang pimpinan yang mendapatkan, pasti juga orang-orang lain atau masyarakat biasa atau kami sebagai guru pasti menerima kasus yang mungkin hampir sama dengan pimpinan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Ibu. Sangat membantu sekali. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses ya Bu. Terima kasih Bu atas doanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Kaltim SPD selaku Kepala SD Negeri 002 Balikpapan Selatan yang sudah bersedia untuk kami wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai seorang pemimpin ya Bu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kami sampaikan kepada Ibu selaku pimpinan, bagaimana caranya untuk mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Ya. Mungkin kami mohon kesediaannya ya Bu ya. Iya.
Baik, kami lanjut aja dengan pertanyaan pertama, Ibu. Di sekolah ini kan pasti ada suatu masalah ya Bu ya. Pasti Ya, namanya. ada kasus entah itu dari guru-guru maupun orang tua serta peserta didik itu sendiri. Ya. Nah, untuk itu kami di sini ingin mengetahui bagaimana Ibu sebagai pemimpin di sini untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut yang Ibu hadapi selama menjadi pemimpin di SD Negeri 002 Balikpapan Selatan. Iya, Mbak. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, mungkin di sini ada 8 poin pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu. Untuk pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Karena dilema etika itu dalam suatu satuan pendidikan pasti ada ya Bu ya. Banyak sekali. Karena ya etika itu adalah satu yang paling utama yang harus kita terapkan di mana saja, baik di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga, apalagi lingkungan pekerjaan kita. Kira-kira bagaimana Bu? Boleh tahu? Kalau Ibu ya dalam mengambil keputusan, Ibu tuh pertama kali yang harus Ibu tahu, kita lihat dulu pokok permasalahannya. Ya. Baik. Nah, pasti karena ini ada dua yang berpihak ya, Iya. dua belah pihak yang konflik. Nah, jadi kita lihat dulu, kemudian kita mencari apa ya, faktor-faktor dulu. Dari faktor-faktor penyebabnya ini apa. Betul Setelah sekali. kita cari faktor-faktor penyebabnya, nah baru kita bisa membuat kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan artinya memutuskan, itu juga kita harus lihat dari sisi kiri, sisi kanan, dari kedua belah pihak. Kan Gitu seperti ya. itu. Iya. Supaya nah kemudian juga poinnya itu kita harus apa ya, dalam keadaan tidak berpihak. Oh, betul-betul ya. Nah, kita juga tidak ikut dalam apa, misalnya ini orang tua sama guru, misalnya contoh Iya. orang tua sama guru, orang tua emosi, guru juga ikut emosi. Iya. Jadi kita berusaha jangan ikut emosi. Betul Nah, sekali. gitu. Jadi seperti Karena itu. kalau dua-dua emosi nggak ketemu ya iya, masalahnya. Terus kita juga kalau ikut emosi akhirnya keputusan kita jadi tidak bijak. Iya, nggak betul baik, sekali gitu. Bu. Karena keputusan itu berkaitan dengan beberapa prinsip sebagai pemimpin ya Bu ya. Oke. Baik. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu selaku pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, nah ini sudah memang Ya. karena pasti yang ini merasa benar, yang ini juga merasa benar. Nah, jadi di sini kita harus tadi ya harus bijak, harus tidak berpihak. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian paling baik itu kami pertemukan, kemudian kami adakan musyawarah. Oh, betul sekali, musyawarah Yang Bu, pertama musyawarah harus Musyawarah. musyawarah. Karena kan mereka saling membela diri ya, Nah, Bu, ya. jadi kalau sudah dimusyawarahkan, ini loh menurut kamu betul. Iya. Tapi kalau ini menurutnya kan salah. Iya, Jadi betul. di mana ke apa positif dan negatif? Iya, betul. Betul, terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu, pertanyaan ketiga. Dalam pengambilan keputusan itu ada langkah-langkah ya Bu ya, ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Iya, nah tadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, langkah-langkah itu paling tidak kita dulu mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi ya masalahnya ini apa ya pertama. Kemudian tadi cari informasi-informasi, Iya, fakta-faktanya betul. ya, Iya. dan kenapa ada perseteruan ini Iya. gitu kan. Jadi itu Jadi kemudian sebelum ini Bu ya, maaf, sebelum kedua Memutuskan. belah pihak ini kita temukan ya. Iya, Jadi benar. mencari informasi dulu gitu ya. Iya. Jadi kita mencari informasi dulu bagaimana ya, macam-macam informasinya itu apa ya, karakter mereka. Iya. Nah, kan jadi supaya kita mengambil keputusan itu bijak lah. Misalnya orangnya keras ya, misalnya oh kita bisa Harus agak- lemah lembut ya. itu salah satunya. Jadi kita lihat dari kedua belah pihak baru kita bisa memutuskan mengambil keputusan.
Baik, berarti mengidentifikasi masalahnya dulu, karakternya ya dari kedua belah pihak. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang keempat ya Bu, selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu tadi ya, kalau misalnya sama-sama semua bisa menerima, Iya, ya kan, seperti itu. Ada solusinya ya seperti itu. Terus kemudian keputusan itu juga harus tidak berpihak. Kembali lagi kan? Jangan sampai kita mengambil keputusan membela di antara keduanya, ya, karena semua memiliki kebenaran. Jadi cari kebenarannya, ya kan, dari sisi mana aja. Oh iya, itu paling sulit di sini Bu, kira-kira Bu ya. Itu tantangannya di situ. Tantangannya. Yang penting satu, kita mengambil keputusan itu jangan sampai di luar aturan. Melanggar di luar aturan. Jadi kita sebisa mungkin kita itu mengikuti alur sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, berarti tantangan kasus dilema etika ketika bisa mungkin kita itu mengikuti alur sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, berarti tantangan kasus dilema etika ketika mengambil keputusan untuk tidak berpihak pada salah satu ya Bu ya. Nah, tapi tantangannya yang ini merasa dirugikan, dirugikan. Jadi artinya keputusan itu tidak diterima dengan dari kedua belah pihak itu tidak menerima dengan kepuasan. Dengan hati lapang dada ya Bu ya. Jadi ini seorang pemimpin jadi benar-benar ini loh yang harus diambil, walaupun yang kedua belah pihak ini ada yang menerima, ada yang tidak, tapi kebaikannya itu kan dari sisi lain ya Bu, yang mungkin pihak ketiga yang dirugikan tadi kan, masalah yang benar ini, masalah yang salah yang ini, terus ditemukan dengan seorang pemimpin ya Bu ya. Makanya tadi faktor utama itu harus musyawarah. Iya, betul sekali. Musyawarahkan seperti itu. Oke, tadi tantangannya. Kemudian pertanyaan yang ke-6 kita lanjutkan, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal untuk menyelesaikannya atau membentuk prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Kalau misalnya jadwal mungkin tidak terjadwal ya. Jadi kalau ada masalah, ada seperti itu problem, kita lihat dulu problemnya gimana. Kalau memang problem itu harus diselesaikan saat itu, ya mau tidak mau kita harus membijakinya, selesaikan saat itu, mengambil keputusan saat itu. Tapi kalau memang ini tidak urgent ya ini kita tetap asas langkah-langkah yang tadi itu kita laksanakan supaya keputusannya lebih bagus Bu ya. Artinya seperti itu. Kalau misalnya harus dijadwalkan, berarti ada rembukan dengan guru-guru lain atau dengan pengawas atau dengan apa atau dengan dalam lingkungan sekolah artinya saja? Sesuai dengan itu tadi kan, paling tidak kalau misalnya saya pasti akan melibatkan guru, melibatkan ya seperti kita ini. Kalau saya ada guru senior ya, ada guru senior yang seandainya saya tidak ada di tempat, guru senior inilah yang menggantikan. Katakanlah wakil ya, walaupun tidak ada SK ya, tidak ada SK wakil. Jadi ini guru senior ini, ya, itu kan tadi kita rembukan, baru nanti kita akan putuskan. Begitu ya Bu ya. Karena ini juga pernah terjadi di sekolah kami, seperti itu. Ya, antara orang tua dan guru konflik ya, karena orang tua tidak menerima anaknya, orang tua merasa anaknya disalahkan, padahal kita sebagai guru tidak menyalahkan anak. Itu akhirnya ya kita jadwalkan karena ini orang tua juga tidak menerima. Itu sudah, jadi itu yang beberapa kali ada pertemuan. Karena kalau orang tua tuh kadang-kadang kita panggil, oh saya tidak bisa hari ini, misalnya hari ini, jadi mau tidak mau terjadwalkan ya Bu ya. Hal-hal seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu,
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu mengambil keputusan? Pasti ya, Pasti ya. kita itu mengambil keputusan, pasti ada yang membantu kita, Iya, ya kan. betul. Seandainya kita intern di sekolah, bisa diselesaikan di sekolah, pasti saya melibatkan guru saya. Iya. Kemudian kalau sampai itu ibaratnya harus keputusan itu sampai yang lebih atasan saya. Iya. Nah, kita gitu harus ya. Saya tidak ada titik temu ya Bu ya. Nah, konsultasinya itu harus ke atas. Harus ke atas ya Bu ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Bu. Oke. Nah, dari semua hal yang disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan, pengalamannya Bu? Nah, pengalaman saya ya, Iya. dengan mengambil keputusan, satu, kita bisa mandiri, Iya, betul ya. kita bisa banyak pengetahuan, ya kan? Artinya dari beberapa keputusan yang kita ambil, dari beberapa dilema-dilema yang kita ambil tuh, kita ambil pembelajarannya, kita lebih percaya diri, lebih banyak pengetahuan dari situ dari gitu. situ, ya. Kira-kira ada nggak pernah perasaan benar nggak ya keputusan saya ambil ini ada dampaknya nggak ya nanti, perasaan deg-degan di hati untuk pengalamannya ada nggak Iya, ya Bu? sebenarnya seperti itu kan. Karena pasti ada yang dari keputusan, pasti Iya. ada yang bisa menerima, Iya. ada yang tidak menerima, itu pasti. Makanya tadi minimaliskan Iya. ya, supaya nanti ini negatif positifnya itu. Iya. Nah, seperti itu dipertimbangkan Dipertimbangkan. betul-betul. Makanya satu, dalam mengambil keputusan jangan terbawa emosi. Oh iya, baik sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ini suatu pengalaman yang berharga juga buat saya untuk mengambil sebuah keputusan, karena mengambil keputusan itu bukan hanya dari seorang pimpinan ya Bu ya. Iya, Bisa benar. juga tadi yang Ibu katakan, kalau saya atau pimpinan, Ibu sebagai pimpinan tidak ada di tempat, dialihkan kepada guru yang senior untuk mengambil sebuah keputusan. Itu pun mungkin guru senior juga pasti kan meminta bantuan kepada guru-guru yang lain ya kan, supaya tidak salah untuk mengambil sebuah keputusan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini yang sudah memberikan kami pengalaman baru bagaimana caranya untuk mengambil sebuah keputusan. Karena mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah ya Bu ya. Harus perasaannya terbagi dua, hatinya pasti ada rasa takut, namanya manusiawi ya Bu ya. Terima kasih Bu, mudah-mudahan kita selalu dalam kebijakan yang baik. Amin. Untuk semuanya dalam suatu pendidikan yang kita pimpin di suatu kota. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah mata.